Ya ini kelihatan Kang Bro, ada ngebul, kelihatan nggak? Ada ngebul, ya kan? Ada ngebul asap, Saya matikan dulu mesinnya. Duh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Bro. Oke, di sini saya ada garapan ini motor CBR ya, CBR 150 yang udah dimodifikasi menggunakan karburator. Ini biasanya lumayan ruwet Kang Bro yang kayak gini, karena yang rakit bukan saya, jadi saya nggak tahu dalemannya gimana. Ini motor ini mempunyai penyakit itu gini ya, jadi motor ini mempunyai penyakit itu kemarin ceritanya ya, mungkin udah lama dirakit terus hilang pengapian atau gimana saya nggak tahu, terus dirakit kembali ya kan. Setelah dirakit dinyalain baru beberapa meter langsung ada keluar asap gitu, kayak kebakar di kabel. Nah, cuman kita nggak tahu di mananya ya. Jadi karena motor ini sebelumnya kan sudah hidup ya bilangnya, cuman entah tarikannya bagaimana saya nggak tahu juga. Ini sudah pakai karburator. Di sini pakai CDI-nya Mega Pro ataupun Shogun. Terus ini untuk spoolnya warnanya masih kuning 3, berarti masih menggunakan spool originalnya CBR yaitu 3 pas ya. Terus kita cek bagian kiprok ya. Kiproknya menggunakan apa ini? Oke, ini kiproknya. Kiproknya pakai apa ini ya? Pakai Tiger atau pakai Mega Pro ini? Kayaknya pakai masih kiproknya CBR juga. Kalau menggunakan kiproknya Mega Pro agak ruwet karena beda ya. Full wave dengan 3 pas. Bisa menggunakan kiproknya ini CBR bisa, Thunder bisa. Terus saya akan coba cek jalur-jalurnya. Jadi karena motor ini kan sudah bukan injeksi lagi, sudah menggunakan karburator ya. Jadi tidak wajib hukumnya menggunakan aki ya. Jadi tanpa aki pun nggak masalah ya. Jadi untuk menghindari konsleting, saya akan coba cabut akinya karena takutnya konsletnya makin parah. Kalau yang punya motor sih saya tanya, motornya hidup nggak mas gitu. Hidup aja mas, cuman takut saya bilangnya. Kalau saya nyalakan itu langsung keluar kepulan asap gitu ya. Di situ ya saya juga nggak berani nyalakan. Saya akan coba nyalakan tapi akinya saya lepas, karena kalau selama akinya dilepas motor itu nggak hidup kan nggak akan mengeluarkan arus ya. Jadi mungkin insya Allah aman aja ya. Terus saya coba buka joknya langsung. Oke, di sini letak akinya. Nah, masih ada strumnya apa enggak? Saya nggak tahu juga. Ataupun kita bisa coba lepas sekringnya, bisa juga. Tempatnya gelap Kang Bro ini. Oke Kang Bro, ini akinya udah saya lepas. Saya akan coba cek arusnya ada apa enggak. Kita pakai gini aja. Kalau ada percikannya berarti arusnya masih ada. Nah, nggak ada percikannya sama sekali nih. Ini udah nggak ada strumnya. Jadi mungkin ketika bilangnya kebakar itu ya langsung drop. Mungkin ya kalau akinya masih bagus. Oke, nggak ada arusnya. Terus kita coba cek jalur ya Kang Bro. Jadi jalur kita langsung cek di output kiprok aja ya. Output kiproknya. Nah, inputnya apa aja, nanti outputnya aja. Output kiprok itu nanti yang bakalan masuk ke CDI dan juga ke bagian aki. Oke. Di sini nah ini di sini letak kiproknya. Ini kiproknya. Atau kita bisa coba engkol aja dulu di bagian sini, bagian pengapian sini ya Bro. Saya akan coba engkol
pengapiannya bagaimana, bagus atau tidak, karena bilangnya hidup. Nah, informasi dari yang punya motor itu sangat penting ya. Kalau yang punya motor bohong, yo nanti motornya akan susah ketemu penyakitnya. Kalau yang punya motor nggak mau jujur ya, mati bilang aja mati atau nggak tahu gitu. Kalau dia bilang hidup tapi kenyataannya mati, itu nanti akan memperlambat pekerjaan ya. Dan yang jelas kalau dia bohong nanti malah tak kentel regane. Oke, kita cek pengapiannya. Oke, di kuil memang ada apinya di kuil Kang Bro. Oh, ada apinya. Jadi kemungkinan bilangnya hidup, mungkin aja hidup. Tapi sepertinya nggak normal ini. Kalau saya lihat di posisi ini loh Kang Bro, di posisi ininya. Nah, karburatornya ini kan kelihatan ya. Di sini moncong untuk oli sampingnya itu nggak ditutup ya, nih. Nah ini nggak ditutup. Jadi kalau moncong ini nggak ditutup, nanti akan ada udara masuk ya melalui lubang ini tanpa melalui sini, tanpa melalui needle jet lah bagian sini ya, bagian venturi tengah sini. Jadi dia langsung masuk ke sini. Ini yang membuat motor bisa boros, bisa gampang asap juga karena takutnya ada debu udara yang kehisap lewat sini. Dan yang jelas susah langsam, gak stabil lah. Oke, kita lanjut. Saya coba pasang kembali, terus nyalakan ya, bisa hidup apa enggak. Ada azan Kang Bro. Oke, kita sejenak istirahat dulu. Oke Kang Bro, kita lanjut lagi. Oke, tak cabut ya. Lah, sempit tempatnya ini. Alah, pretel Kang Bro, lepas. Soket ini lepas. Soket kuning ini lepas. Terus yang ini malah putus lagi. Wah, ini parah ini Kang Bro. Nah, kalau kita lihat ini udah ya kan jamuran, dan memang ya kalau kayak gini udah mulai apa ya, bisa dibilang kropos. Ini mungkin soketnya yang kurang bagus sih ya kan. Ini soket udah gantian, memang rata-rata kalau udah gantian itu kualitas kabelnya itu kurang bagus. Nah, dan ini mungkin masang tapi ininya nggak dibuka, ininya nggak dicongkel. Nah, jadi ini nanti bisa lepas-lepas arusnya. Ini kuning ya. Oke, kita ke jalur aja dulu, gampang nih soal soket, nanti gampang saya ganti kabel terus saya sambung. Segini loh, sesenti disambung baru nyambungnya kayak ini. Astaga. Oke, ini tadi yang putus kabel kuning ya, kuning 1 terus kuning 2. Ini bukan kuning, oh ya kuning itu dari spool ya. Kuning 2 ini enggak ada sambungannya, malah ini kemana ini. Ini masa ini ya harusnya ini dibaut lah ke bodi sini biar enggak kayak gini, ataupun diputus juga enggak apa-apa. Terus kuning 1 2 3. Terus ini yang sini ini output ya ke aki. Ini output ke aki atau ke beban CDI. Jadi arusnya itu dari sini. Yang arus ya. Ini arusnya itu merah ini. Sebelah sini terus atasnya sini. Ini terus atasnya. Itu arus. Yang pinggir sini ini massa. Atas bawah sini, yang sini yang outputnya ini. Oh, ini outputnya. Iya gitu. Oh iya betul deh. Ya betul. Jadi betul jalurnya output sini,
masa sini ya, output sini, masa sini, output, terus kosong, terus masa, terus ini satu baris ini arus semua, 1 2 3 ini arus. Terus nanti saya perbaiki ini jalurnya. Ini misalkan kebalik gimana Kang Bro? Misalkan ini ya saya taruh di sini, ataupun ini saya taruh di sini, yang ini saya taruh di sini, nggak apa-apa. Kalau 3 pas nggak masalah. Kebalik yang kuning misalkan ini kan tiga-tiganya kan arus semua, jadi mau ini ke sana, sana ke sini, sini ke sini, kebolak-balik nggak masalah. Yang penting jalur soketnya betul. Input CDI misalkan red di sini ya, tiga-tiganya ini input ya. Ya mau tiga-tiganya kebolak-balik itu nggak masalah ya, kecuali salah jalur. Misalkan kuning jatahnya di sini atau di sini atau di sini lah, pokoknya di antara tiga ini dia pindah ke atas atau ke samping sini, itu akan berpengaruh terhadap kiprok, jebol nanti kiproknya ya, ataupun bisa jadi nggak bisa hidup ya. Kalau soal ini ketiganya kan sama-sama kuning, dipindah-pindah nggak masalah. Yes, ini jadi nanti saya sambung ganti kabel, saya buka aja ininya. Ini nanti saya dapetin di masa juga. Terus saya akan coba cek. Kalau dilihat di sini tuh nggak ada gini loh Kang Bro, nggak ada bekas kebakar atau apa ya. Mungkin saya rasa sih ini, kalau ini bocor, ini kan renggang gini ya, renggang mau putus. Tadi mungkin udah nyentuh-nyentuh ke bodi, atau sambungan-sambungan ini ada yang nyentuh ke bodi, itu mengakibatkan kepulan asap, itu bisa jadi. Tapi kalau saya untuk motor pengapian DC, terutama yang kiproknya sudah menggunakan kapasitor ya, itu enggak saya nyobanya nggak pakai aki. Jadi yang kiprok yang sudah menggunakan kapasitor itu walaupun kita nyoba nggak pakai aki, motor tetap akan hidup walaupun itu motor injeksi. Dia bisa menyimpan arus untuk si full pump. Nanti soal itu dibahas kapan-kapan lagi lah. Kan ada injeksi yang bisa pakai kiprok, ada yang nggak bisa. Ada yang bisa pakai aki, ada yang nggak bisa. Aki lemah saja nggak mampu hidup ya, kayak Jupiter lama, Mio J, Mio 125, Mio J ya, GT125, Mio J, terus apa ya, Mio GT itu pokoknya. Yamaha awalan injeksi itu kan harus pakai aki, kalau akinya drop dia nggak mau. Ya, penyebabnya di kiproknya. Gitulah, gitu ya. Oke, kita nanti coba. Ini nggak usah saya subal dulu biar kayak gini, nanti hidupnya gimana. Kalau nggak normal ya kita tutup ya, tetap saya tutup sih nantinya, cuman kita kasih lihat aja pengaruhnya gimana ditutup dengan nggak ditutup. Oke Kang Bro, ini udah saya sambungkan kabel yang baru. Potongannya kabel ini, kabelnya gede lumayan ya, daripada kabel yang tadi yang merah ini. Jadi saya sambung, jangan lupa ininya diangkat kembali, nah ininya, kalau enggak nanti nggak mau ngancing ya. Pasang, nah, nanti ada suara klik kayak gitu, ditabut gini udah nggak bisa, udah keras. Yes, kita coba, mudah-mudahan nggak ada terjadi konslet. Dan informasi yang punya motor lagi ya, lupa aku, itu menurutnya itu motor ini sering mati. Jadi jalan sekilo 2 kilo itu sering mati kayak gitu ya. Nanti kita coba apakah pengaruh di bagian ininya tadi ya, di bagian kiproknya yang kabelnya mulai keropos kan, kena goyangan kan bisa mengakibatkan arus yang kurang lancar, ataupun permasalahan di karburator juga bisa. Karena kemarin saya juga dapat konsumen CB juga yang mati, CB modif karbu juga yang panas mati, tapi penyakitnya di karbu ya. Kita coba nyalakan. Tarik aja. Kucine ora beres. Kan
bismillah. Kita cuk. Kita cek bensinnya. Udah bukaan atau belum? Oh, nutup bensinnya. Kita buka dulu. Oke, mulai basah. Saya mundurkan dulu ya, Bang. Oke, motor nggak mau hidup. Sudah berapa kali kita engkol. Cek lagi pengapiannya ya. Oke, ternyata nggak ada pengapiannya, Kang Bro. Pengapiannya hilang. Oke, Kang Bro, kita langsung cek aja jalurnya di OHM X1K. Biasanya saya ngeceknya di sini. Soal ada yang berpendapat K terus X1 itu apa bedanya, Kang Bro? Kita bahas di lain kesempatan ya. Banyak yang menanyakan, K kan 1000, emangnya harga kafe ya? Satu K itu 1000, enggak kayak gitu hitungannya. Nanti tak bahas lah. Oke, di sini kita akan coba cek di sini ya. Jalur kuning dulu yang bagian bawah, ketiga-tiganya jalur kuning di bagian bawah ini ya. Tiga-tiganya di bagian bawah, yaitu 1, 2, 3 ini semuanya harus nyambung ya. Ini karena kita ngetesnya pakai multitester, jadi semuanya harus nyambung. Kalau Anda mau pakai test pen silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya kemarin ada yang komen, Mas, kenapa nggak pakai tes pen, kan lebih profesional gitu. Saya ada tes pen, Kang Bro, cuman nggak seneng gitu aja. Dia apa-apain kalau nggak seneng yo. Oke, langsung nyambung satu, yang jalur kedua nyambung sampai ke 0, berarti aman. Kita pindah lagi ke tengah, nyambung ke sini, nyambung. Oke, jadi untuk sepul normal semua. Terus yang masanya tadi mana ini masa yang saya sambungin ke bodi tadi hijau ya. Hijau ini coba tidak saya sambungkan ke bodi, kita lihat masanya ada enggak. Kalau ada ya berarti memang penyakitnya di lain masa itu. Oke, nyambung juga di masanya, berarti ini enggak nyambung juga enggak apa-apa. Terus yang satunya arus ya. Arus itu di sini mana ini ya, kuning sebelah sini, ini sebenarnya kan merah. Nah, terus kiprok output daripada kiprok ini merah. Kita nyambunginnya nggak bisa ke bodi ya, ke merah aki bisa, sini merah aki karena dia juga jalurnya akan ke sini, dan juga ke bagian CDI juga bisa. Kita coba cek di merah aki. Oke, nyambung normal ya, nggak kelihatan ya, nyambung normal. Output daripada kiproknya terhubung normal. Sekarang kita coba cek di bagian CDI. Ini kita tinggalkan aja dulu. Kita cek di bagian input CDI nya. Oke, di bagian sini ya. Pengertian harus sabar ya, apalagi yang masih belajar yo kudu sabar. Anda skip sekali wes ilmumu ambiar. Oke, kita cek di ini soket pertama sini. Ini soketnya arus ya. Ini arus 12 volt, arus dari aki ataupun dari kiprok tadi. Kita cek di sini. Soket jomblo.
jalur jomblo sendirian nih, sebelahnya kan kosong. Kita ngeceknya langsung ke arus aki juga bisa, ini kan ada aki. Ini nggak nyambung, sorry, kontaknya mati. Kontaknya harus hidup ya, karena dari arus ini dia nggak langsung ke sini. Dari arus ini dia masuk dulu ke kontak, dari kontak berubah lagi warna menjadi hitam strip merah biasanya. Kalau ini jalurnya nggak tahu, diambil hitam strip putih. Kalau diinjeksi aku lali malah. Pokoknya kita on kan aja kontaknya dulu, kita on kan, kita cek jalur. Nah ini nggak gerak kan bro. Nah ini ya, lihat ya, jalurnya nggak gerak tuh. Oh gerak, malahan tadi nggak gerak, tadi nggak, tapi nggak mau full. Oh nggak mau di nol ya, nggak mau full. Oh malah turun lagi. Oh ini nggak mau di nol, berarti jalurnya itu kehambat ya, bercabang kemana saya nggak tahu, mungkin konslet atau yang jelas ada gangguan di jalur ini. Ini untuk harus kita simpan aja dulu, terus di soket satunya lagi. Kenapa ya orang favorit sekali pakai CDE Shogun ya? Apa karena murah, apa simple jalurnya tuh gimana sih? Ya kan? Saya nggak tahu juga kenapa tiap motor injeksi ganti CDE Shogun, CDE Shogun. Padahal motor ini loh pakai radiator kan bro. Yang jelas fungsi radiator itu fungsi termostat ya, yang jelas itu nggak akan berfungsi dia. Ketika mesin panas ya sudah bertahan di mesin panas saja, dia nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa diganggu gugat. Oke, kita cek jalur ini, ada massa, pulser, dan coil. Ketiga-tiganya nyambung ketika kita sambung ke massa ya. Terus oke, langsung di nol. Satunya lagi, terus di nol juga. Satunya lagi, terus oke, di nol juga. Berarti jalur untuk sini kemungkinan normal ya, kemungkinan aja ini. Tapi jalur yang jomblo ini tadi itu nggak normal. Kita bisa jumper kalau mau di jumper ya, sementara maksudnya ini jalur langsung tanpa melalui kunci kontak ya, itu kita jumper langsung ke sini itu bisa, karena ini kan ada arus dari kiprok tadi ya, kita jumper langsung juga bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau pengennya lewat kontak ya dia dilewatin kontak itu untuk nyoba aja. Nanti kalau memang kita sambungin di sini normal arusnya ya, langsung kita cari di kunci kontak aja. Mungkin kabel ini yang mengarah kunci kontak atau gimana nggak tahu, karena motor ini walaupun dia sistemnya sudah diganti karbu tapi masih menggunakan kabel bodi yang lama ya. Kalau saya ya mending saya buang semua kabel bodinya, lepas, terus kita ganti full kabel bodinya juga yang baru. Jadi nanti kemudian hari pengen diubah injeksi lagi itu enak, tinggal plug and play gitu aja. Wes, saya sambungin ke merah aki ya ini ya. Terus kita cek dulu jalurnya. Di sini yang satu kita sambungin ke kiprok merah, kiprok ya, mau full apa enggak ya, untuk memastikan aja. Merah kiprok tadi mana ini ya, kita lihat di bagian sini. Oke, sampai ke nol ya, jalurnya terhubung dengan baik, tancap kayak gini sih ya, kayak gini. Kita pasang kiproknya, terus coba nyalakan lagi, mau hidup apa enggak. Tes pengapian dulu lah, tes pengapian, karena tadi pengapian juga hilang-hilang, kadang ada kadang enggak ada. Itu yang membuat, mungkin yang membuat motor itu mati-mati, di pas kadang hidup, pas kadang mati ya.
masih nggak ada pengapiannya Kang Bro. Oke, masih nggak ada pengapiannya setelah kita jumper. Kira-kira apanya, masa arus masanya hilang-hilang ya, arus masa ini ya. Oke Kang Bro, ini coba saya sambungin lagi pakai kabel sini ya. Coba cek di sini, tak matikan aja lampunya, kelihatan apinya, maksudnya kalau ada apinya, kalau enggak. Nah ini ada apinya ya, apinya gede, ini ada apinya besar, tadi enggak ada. Coba saya matikan terus hidupkan lagi kontaknya ya. Nah masih ada. Coba saya saya kepiak ini loh Kang Bro, kabel di soket sini. Coba saya goyang-goyang, nanti ada apinya hilang-hilang enggak ya. Kalau hilang-hilang berarti permasalahan di bagian soket ya. Coba cek ini. Nah ini ada apinya besar, terus saya goyang-goyang. Nah ini enggak ada, hilang. Nah hilang. Coba saya goyang-goyang lagi. Loh ada lagi ya. Loh ada lagi. Hilang lagi. Enggak ada. Ini hilang. Hilang total malah. Cuman di bagian yang mananya saya kurang paham. Ini hilang total. Padahal tadi soket kita cek pakai multitester aman ya. Nah ini ada lagi. Oh sepertinya memang penyakitnya di sini Kang Bro, di soket. Jadi penyakitnya itu di soket sini. Nah soket sini penyakitnya. Mungkin di kabel-kabel yang lain juga mengalami keropos. Apa kabel ini ya? Ini hijau ini. Tapi kalau masa keropos itu biasanya masih bisa hidup, cuman nggak mengeluarkan arus. Atau arus merah tadi yang keropos, kabel kayak gini kan nggak tahu kita dalemannya gimana. Kabel yang tipis ini loh. Kalau ini udah diganti, ini kabel yang kokoh ya, besar. Terus yang ini juga udah besar, ini besar. Ini udah besar, saya ganti besar. Cuman yang arus ini aja, yang merah ini. Ini kabel yang murahan, yang gampang keropos ya. Kita ganti aja sekalian. Yang ini, yang kabel mengarah ke spool ke aki ini kita ganti aja. Siapa tahu keropos di bagian sini. Nyabutnya gampang langsung kalau menyabut kabel yang kayak gini. Nyabutnya itu gini aja, ya kan? Kita masukkan gunting ke sini, ke sini, tusuk gini, jelek, kita tarik gini, keluar dia nanti tuh. Kalau susah kita tekan ke dalam dikit gini. Bertujuan untuk menutup tadi loh yang saya bongkar tadi ya kan, dia bertujuan ini kan ditusuk kayak gini, jelek ya kan, terus ini nutup. Kalau nggak digitu kan dia kan posisinya buka gini, jadi nyangkut, dia didorong gini kan dia nutup. Kabel itu tipis, memang tipis banget. Coba saya ganti yang ini, siapa tahu penyakitnya di sini. Kabel yang kayak gini tuh rawan bawaan soket ya, menurut saya ini kabel bawaan soket. Kalau yang kayak gini itu biasanya, kalau saya itu kabel bawaan soket itu apa ya,
Nggak saya pakai yang bro, jadi kabel yang besar langsung ke sini aja biasanya sih. Ini karena terlalu pendek. Ini langsung dari aki, dari kabel aki yang besar. Oke, nah saya akan perbaiki dulu jalur ini. Oke Kang Bro, ini kabelnya udah saya ganti. Yang tadi, yang lama ini, yang kabel kayak gini itu udah ganti kabel kecil tapi kabel body ori, di kawatnya besar-besar. Untuk pemasangannya tadi tidak saya videokan ya Kang Bro, karena kamera aku tadi ngeblank loh Kang Bro. Wah, deg-deg ser aku Kang Bro, soalnya kameranya langsung gelap, nggak bisa kelihatan. Sudah saya naikkan ISO nya, saya pakai lensa manualan, tetap nggak bisa. Waduh, remuk ganti kamera, nah anggaran ya 10 juta. Alhamdulillah mau hidup lagi loh, saya matikan beberapa menit, alhamdulillah ini mau hidup lagi. Tak geber lagi nih Kang Bro, kalau nanti mati ya mati aja lah, nggak apa-apa, nanti kalau ada rezeki beli, atau sementara pakai HP lagi. Oke, ini udah saya sambung, terus kita matikan dulu, cek pengapian. Apa karena ini loh Kang Bro, mungkin karena videonya lama, terus saya pakai lampu ini ya, lampunya saya matikan hidupkan, mungkin jadi pengaruh dia. ISO nya kan naik turun sendiri ya, nggak jelas gitu loh. Oke, ini tadi kita lihat ya, wih mantep ya, pengapiannya bagus. Coba saya goyang-goyang lagi kiproknya. Oke, pengapiannya masih ada normal. Oke, ini saya goyang-goyang kiproknya, kabelnya, pengapian masih gede ya, masih mantap. Segitu aja, nanti tak cek. Mungkin Kang Bro tadi mungkin yang nonton tanpa di skip, mungkin sempat lihat pas momen dimana kamera ini ngerekamnya sudah nggak ngaco. Saya tadi nggak perhatikan, soalnya saya merhatikan mesin aja. Di pas lihat kamera kok gambarnya gelap. Itu tadi kan. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa, biar tetap bisa ngonten. Pakai HP ya nggak apa-apa sih, bisa aja pakai HP. Oke, alhamdulillah ini berapa menit nggak gelap ya. Aku rada deg-deg ser Kang Bro, pas musim nggak punya duit malah kameranya error. Kalau pakai HP itu ngezoomnya itu loh Kang Bro, nggak enak. Kalau kita zoom kan, kalau pakai HP kan pecah gambarnya, nggak terlalu jelas. Sebenarnya kualitasnya sama aja, HP sekarang ya udah 4K ya. Ini kamera aku malah masih Full HD. Oke, kita coba, mudah-mudahan bisa hidup. Pengapiannya kayaknya udah nggak hilang-hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jalurnya ini masih saya jumper ya, belum saya kembalikan ke jalur awal. Ini masih jumperan. Bismillah. Belum rep. Ada tanda-tanda ledakan. Nah kayak gini Kang Bro, nggak enak tarikannya. Kalau digas ada kayak set kayak gitu. Coba sini ditutup, pasti lebih enak. Malah mati. Oke, ini kalau saya tutup, ini saya harus nyetel lagi di bagian sininya.
Dan ini setelan langsamnya lumayan. Oh wes urip dah, alhamdulillah. Ini tahu pia gini yo udah nggak apa-apa. Tadi saya goyang gini aja langsung mati. Ya ini kelihatan kan bro, ada ngebul, kelihatan nggak? Ada ngebul ya kan, ada ngebul asap, saya matikan dulu mesinnya. Duh, wah, oh iya, sorry, kabel sana kan saya jumper ya, jadi saya matikan kontaknya, dia tetap hidup. Ada ngepul asap di sini. Bener kata orangnya, ketika hidup itu ada ngepul asap. Panas langsung. Terutama kabel ini loh, kabel ini panas. Masalah kiprok, wah langsung kobong Kang Bro. Langsung, lihat ya. Langsung kebakar. Ngeri, sadis ini, langsung kebakar ini, isolasinya langsung kebakar. Ini memang saya isolasi di pangkal, tapi gak apa karena kiproknya panas apa gimana ya, ini modet lagi ya. Wah langsung ngebul. Motornya hidup, cuman kok langsung asap gitu loh. Wah, sedep juga ya motor ini. Pas saya perlu ganti soket aja. Bersih Kang Bro, sabar sih ya. Oke Kang Bro, kira-kira apa biasanya itu kayak gini Kang Bro. Kalau ada ngebul di soket kayak gini, soket sepul, kebanyakan yang memang di bagian soket sepul, karena arus dari sepul kan masih AC dan lumayan tinggi. Itu biasanya itu disebabkan karena ini loh, pin-pinnya ini kendor, jadi solusi terbaik untuk motor ini ya sebenarnya ganti soket. Kalau punya kendor, arusnya kan akan goyang-goyang. Nah, dia kalau goyang itu kan akan menimbulkan percikan dan bisa membakar si kabel. Jadi panas lah istilahnya. Itu bisa, apalagi ini kan soketnya yang di sini, di di kiprok. Jadi kiprok juga bisa timbul panas juga, bisa di kiproknya. Jadi kalau Kang Bro mengalami kiprok yang panas, perhatikan juga di soketnya. Terus kalau bukan di sini, kadang kan ada yang di soket bagian sepul dalam situ ya. Kalau soket bagian sepul itu kebakar ya, biasanya itu gampang juga kebakar. Solusinya biasanya kalau saya itu saya rapetin ininya, biar antara ini dan si ini cengkramannya itu kuat, nggak goyang-goyang. Tapi kalau sudah dirapetin masih kayak gitu, kita ganti aja soketnya. Ini karena juga bermasalah sih, karena tadi udah saya ini contohnya ya, ini sudah saya ginikan ya, ini sudah saya buka gini ya untuk pinnya. Tapi kalau dipasang kayak gini, dipasang misalkan kayak gini ya, ini kan harusnya klik gitu ya, ini kan sudah masuk ke sini. Harusnya bisanya dicabut itu ketika kita congkel pakai gunting kayak gini atau pakai obeng. Ini tanpa kita congkel bisa juga dicabut, berarti kan mungkin ininya masih bagus tapi sangkutan yang di sininya kurang bagus. Jadi ketika ini kita tancepin ke ininya, kita tancapin tek gitu ya, nah kena pin daripada kiprok ini, dia nggak masuk, malah justru mundur. Nah itu bisa menyebabkan. Jadi kalau kayak gini ya, selain dirapetin ini, kita masangnya harus posisinya kita cabut kiproknya, nggak bisa kita pasang seperti ini. Untuk menghindari ngebul lagi, nanti kita akan coba. Jadi kita pasang lagi ininya sesuai pemasangan. Kalau nggak diganti ya, kalau diganti juga malah bagus. Tapi usahakan kalau ganti yang bagus, jangan kayak ini lagi ganti yang modelnya biasanya kabelnya kelihatan besar tapi isinya kopong, itu malah bikin motor erroran, mati-matian. Lihat ya, saya coba masukkan gini ya.
Nah, ada yang pinnya naik apa enggak? Kalau naik, nah itu bahaya. Jadi setelah kita pasang seperti ini, kita juga bantu dorong dari sini. Ya, benar-benar biar benar-benar kepasang dengan kuat. Takutkan ketika ini dipasang, pinnya bukan masuk plek gitu ya, tapi malah kedorong ke belakang. Yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi kalau pinnya nggak kuat, itu bisa mengakibatkan panas di kiprok. Ya, contohnya ngebul tadi juga bisa, karena posisi di sini di batangnya tadi ada isolasi. Di isolasinya kepanasan. Coba saya pasang kembali, terus kita nyalakan. Nanti ngebul lagi enggak? Kalau ngebul lagi ya kita ganti soketnya. Bisa juga kiproknya jebol, bisa ada arus yang keluar. Kita begini aja. Motornya wis urip malah mempunyai problem ya Kang Bro. Padahal tadi nyari jalurnya lumayan lama. Ini saya tidak menggunakan lampu lagi Kang Bro. 2 kali kameraku error Kang Bro, gara-gara tadi lampunya mati nyalakan, mati nyalakan. Malah nggak mau hidup. Oke, motornya udah hidup. Kita lihat ada ngebul lagi nggak di bagian sini. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tadi kiproknya langsung panas. Ini coba saya geber gasnya. Ada ngebul lagi ya Kang Bro. Kiproknya terasa anget, nggak panas sih, tapi anget. Nah di sini nggak ada keluar asap lagi ngebul, nggak ada. Oke, saya matikan aja ya. Oke ya, sudah saya matikan. Jadi sebenarnya keseluruhan penyakit dari motor ini yaitu bersumber dari sini, kiprok. Saya coba buka ya. Ada kabel yang kebakar apa enggak? Dari soket kiprok. Oke. Kita buka. Ya, di sini bagian sini ada yang kebakar apa enggak? Enggak ada, kabelnya adem. Kalau tadi kabelnya lumayan panas. Ini adem. Semua kabel adem. Kiproknya anget. Kayaknya jelek ini. Anget kiproknya, anget, suhunya lumayan tinggi nih. Di atas 40 derajat. Ya, jadi kesimpulan dari motor ini tuh keseluruhan tadi penyakitnya kita tes yang ini, yang itu, yang mana, yang lain-lain. Itu penyakitnya cuma satu, bersumber di bagian soket kiprok. Jadi sebenarnya solusi paling simpel yaitu diganti soket kiprok yang baru. Tapi yang jelas penggantian soket kiprok itu yang bagus.
Kalau Anda ganti yang jelek lagi kayak ini yo, nanti mungkin pertama dipasang normal, nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan kehujanan kena air dia mulai problem lagi. Yang ditakutkan mogok-mogok di jalan dan lain-lain. Solusi terbaik ganti soket kiprok, tapi usahakan yang bagus. Entah itu copotan atau apa, yang usahakan yang bagus. Karena ini di samping pinnya yang sudah, kalau pin soket yang bukan ori kan tipis ya Kang Bro, jadi gampang melar. Kalau yang soket ori kan tebel, jadi nggak gampang melar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini plastiknya tadi Anda bisa lihat sendiri udah dimasukkan. Saya cabut gini, dia kecabut, nggak mau nyangkut plastiknya ya, plastik dalemannya. Nah, tapi ya itu tadi ada solusi kalau nggak mau ganti. Jadi ketika kita pasang itu jangan posisikan kiprok dipasang baru kita colokin. Kita cabut kiproknya, colokin, terus kita dorong pin-pinnya supaya tahu pinnya itu renggang apa enggak. Jadi ini tadi sudah saya dorongin semua mentok, berarti pinnya kan udah kenceng. Nah, ketika udah kenceng kayak gini, Anda bisa tambah isolasi di sini ataupun kabelnya diisolasi juga biar kuat, nggak masalah. Ya, atau di sini nanti dikasih tali ripet biar ini nggak goyang-goyang, nggak lepas juga bisa. Tapi kalau untuk ininya itu sebenarnya masih kuat, cuman sangkutan di pinnya aja yang kurang bagus. Oke ya, jadi hilang-hilangnya pengapian tadi tahu sendiri di kabel yang di pin juga ya kan. Setelah kabelnya saya perbaiki, pengapian sudah nggak hilang-hilang. Terus penyebab ngasep, ngebul, kebakar ketika dinyalakan juga di pinnya juga, pinnya goyang, dia nggak mau tek gitu. Jadi kalau goyang jadi gesekan, biasanya di pinnya itu akan timbul warna hitam, warna kebakar ya kan. Ya itu biasanya yang menyebabkan motor itu bisa terbakar ya kayak gitu. Ketika ada gesekan arus ya, arus yang kurang kenceng ya, kurang kenceng, terus ada bahan bakar menetes atau apa, itu akan langsung menimbulkan percikan api. Itu bisa mengakibatkan motor terbakar ya. Karena saya sendiri juga pernah full pump mobil, tapi ya itu di dalamnya dia belum terlalu kenceng saya masangnya, tapi saya masih coba di bagian bawah, belum saya pasang di mobil, masih di bawah. Itu pas kena arus aki langsung meledos gitu, boom kayak gitu Kang Bro. Karena itu tadi ada arus, makanya full pump di sini ya, kabel-kabel full pump itu harus kenceng semua. Dia kalau longgar takutnya terjadi gesekan. Kalau posisinya dia longgarnya udah terendam bensin, mungkin dia nggak akan bisa hidup. Tapi kalau ngambang bensinnya, jadi api itu kan bisa menyala. Kalau posisinya ada oksigen lah ya. Kalau tertutupi oleh bensin nggak ada oksigen, dia nggak akan bisa nyala.